Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang negara Kamboja. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, mari dibuka buku paket halaman 20-nya, dan jika ada yang menurut kalian penting, harap ditulis di buku tulis. Tolong disimak baik-baik karena nanti di akhir video ini akan ada tugas uraian. Negara Kamboja adalah salah satu negara yang berada di benua Asia, tepatnya pada kawasan Asia Tenggara dan satu-satunya di dunia yang memiliki bendera dengan gambar sebuah gedung, yakni Angkor Wat. Gedung Angkor Wat bisa kalian lihat pada bendera yang berkibar. Gedung berwarna putih tersebut merupakan gedung Angkor Wat. Nama Kamboja atau Cambodia berasal dari bahasa Prancis, yakni Cambodge, yang kemudian berubah menggunakan bahasa Khmer. Bahasa Khmer merupakan bahasa yang berasal dari negara Kamboja atau bisa juga disebut bahasa asli negara Kamboja. Berubah menjadi Kampuchea yang artinya kelahiran Kambu. Nah, seperti pada buku halaman 20, nama resmi di negara Kamboja yakni Republik Rakyat Kampuchea. Dengan ibu kotanya Phnom Penh, pemerintahannya berbentuk Republik Komunis, presiden sebagai kepala negara, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, dan mata uangnya rial. Contoh mata uang bisa kalian lihat pada kiri. Nah, seperti negara-negara lainnya, negara Kamboja juga memiliki julukan loh, yakni julukannya Hell on Earth. Artinya adalah negara neraka dunia, karena pernah terjadi peristiwa pembantaian lebih dari 2 juta jiwa rakyat oleh rezim Khmer Merah pada tahun 1970-an. Keadaan alami. Secara astronomis, Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 bujur timur sampai 108 bujur timur, dengan luas wilayah Kamboja yakni seluas 1081.300 km persegi. Nah, karena letak astronomisnya tersebut, Kamboja beriklim tropis dengan musim hujan bulan Mei sampai November, atau bisa juga November sampai Mei. Sisa bulannya itu adalah musim kemarau. Nah, secara geografis Kamboja memiliki batas wilayah, yakni utara negara Thailand dan Laos, timur negara Vietnam, selatan Laut Cina Selatan atau Teluk Siam, barat yakni negara Thailand. Berdasarkan letak geologisnya, Kamboja berada di lempeng Eurasia yang menghubungkan Eropa dan Asia. Kamboja memiliki barisan pegunungan dengan ketinggian antara 700 sampai 900 meter yang mengelilingi bagian utara yang dikenal dengan pegunungan Ongrek, sedangkan bagian barat adalah pegunungan Kadamon. Selanjutnya, di sini ada peta garis warna kuning dari utara ke selatan merupakan garis bujur. Nah, di Kamboja garis bujurnya yakni 102 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Nah, garis ini merupakan garis lintang yang dari barat ke timur. Nah, Kamboja memiliki garis lintang 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara. Nah, ini merupakan batas wilayah utara negara Kamboja, yakni dengan negara Laos dan Thailand sebagai batas wilayahnya. Bagian timur yakni berbatasan langsung dengan Vietnam,
dan bagian selatan yakni Teluk Siam, dan bagian barat yakni Thailand. Nah, coba perhatikan baik-baik pada tengah-tengah peta negara Kamboja ini terdapat Danau Tonle Sap. Nah, apa itu Danau Tonle Sap? Nanti Ibu akan jelaskan. Di pinggir-pinggir Danau Tonle Sap berwarna hijau karena itu merupakan daerah yang subur. Nah, selanjutnya, Sungai Mekong merupakan sungai terpenting di Kamboja. Sungai ini melintasi Kamboja dari utara ke selatan sepanjang 500 km. Nah, foto ini merupakan foto dari Sungai Mekong. Nah, ini Tonle Sap. Tonle Sap itu apa? Nah, Tonle Sap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Kamboja. Sungai ini memiliki dua keunikan, yakni pertama, aliran berubah arah 2 kali setiap tahun, serta yang kedua, ukuran danau mengembang dan mengecil secara dramatis sesuai musim. Nah, gambar ini merupakan Danau Tonle Sap. Nah, kenapa bisa mengembang dan mengecil? Karena waktu hujan maka Danau Tonle Sap akan membesar, akan banjir, seperti itu. Jika musim kemarau maka Danau Tonle Sap ini akan mengecil atau ukuran sesuai ukuran aslinya. Dan Kamboja Tengah merupakan sebuah daerah yang subur. Ini kan sudah dijelaskan di peta. Di sekeliling danau atau tengah-tengah peta Kamboja itu sangat hijau-hijau karena itu daerah yang subur. Pegunungan-pegunungan yang berjajar membentuk setengah lingkaran menjadi batasan alami. Gunung tertinggi di Kamboja adalah Phnom Aurak yang berada di pegunungan Cardamom dengan ketinggian 1813 meter. Nah, ini merupakan foto dari pegunungan Phnom Aurak, gunung tertinggi di Kamboja. Selanjutnya kita akan membahas tentang penduduk. Penduduk Kamboja tergolong sedikit, yakni 15,4 juta jiwa. Kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah etnis Khmer sekitar 85%. Sisanya adalah etnis Vietnam, lalu diikuti etnis Tiongkok sekitar 100.000 musim Cham, serta beberapa dari suku primitif. Nah, untuk mata pencaharian, penduduk Kamboja adalah petani dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Sistem pengolahan yang masih tradisional yang dimaksud adalah mereka membajak sawah masih menggunakan hewan seperti kerbau, seperti itu. Di industri yang dapat diandalkan di negara ini yakni industri kayu, industri semen, dan industri rokok. Untuk sumber daya alamnya, Kamboja yang paling dominan adalah bidang pertanian. Nah, negara ini merupakan pengekspor beras. Pertanian di negara itu sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Jadi, para petani memanfaatkan Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap untuk perairan pada sawah-sawahnya. Nah, kerjasama apa yang diikuti Kamboja? Kamboja mengikuti kerjasama, yakni melalui perdana PBB seperti ILO, UNESCO, WHO, serta forum kerja lainnya. Kerjasama dengan Indonesia ada di bidang politik nih, berupa kerjasama diplomatik, ekonomi berupa kerjasama perdagangan, dan Indonesia mengirim pasukan Garuda ke Kamboja. Ada juga kerjasama dalam bidang pendidikan, yakni pertukaran pelajar antara negara Kamboja dan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebudayaan. Penduduk di Kamboja didominasi oleh penganut agama Buddha dengan 90% populasi menganut Buddha Theravada. Terdapat 1% populasi pemeluk agama Kristen dan sisanya beragama Islam, ateis, atau penganut kepercayaan animisme. Nah, ini merupakan foto dari orang Kamboja yang menganut agama Buddha Theravada. Nah, sapot adalah pakaian tradisional Kamboja
dan bisa dikenakan oleh kaum wanita. Pakaian ini mirip dengan pakaian dari Laos dan Thailand. Nah, ini gambar pemakaian dari sampot. Tarian klasik Hammer adalah bentuk tarian Kamboja yang hanya dipertunjukkan untuk kerajaan. Tarian klasik dikenal akan penggunaan tangan dan kaki untuk mengekspresikan emosinya, di mana terdapat sekitar 4.000 gerakan berbeda pada tarian ini. Nah, tarian ini dikenal menjadi The Royal Ballet of Cambodia atau tari balet kerajaan Kamboja setelah ditetapkan menjadi warisan budaya UNESCO pada tahun 1960-an. Ini merupakan gambar orang-orang yang menari tarian klasik Hammer. Selanjutnya adalah tugas. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ini adalah tugas untuk soal uraiannya telah dikerjakan di buku tulis, dan untuk soal pilihan ganda bisa kalian kerjakan pada Google Form yang telah Ibu sediakan. Tugas merupakan absen ya anak-anak. Jika mengerjakan tugas maka absen menyatakan hadir. Baik, sekian yang dapat kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.